Oke, baik teman-teman, untuk kali ini saya akan sedikit membahas terkait CSC atau Computer Support for Cooperation Board. Ini ada di materi interaksi manusia dan komputer ke modul ke-12. Baik, untuk yang pertama, sebelumnya CSCW ini merupakan bidang studi yang berfokus pada penggunaan komputer dan teknologi yang mendukung kolaborasi antar manusia. Sistem CSCW ini dirancang untuk membantu para pekerja agar bisa bekerja secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Salah satu teknologi dari CSCW ini teknologi awal lah ya, untuk teknologi awal yang memiliki kelayakan secara ekonomi, tetapi kemampuan interoperasi masih kurang, sehingga beberapa perusahaan sulit untuk memahami sistem pendukung yang dapat disesuaikan dengan baik. Karena tuntutan dari pasar global, semakin banyak organisasi yang didorong untuk menyetarakan sistem perusahaan yang dimilikinya. CSCW sendiri ini menjadi sangat tren selama bertahun-tahun, apalagi setelah adanya pandemi atau COVID. CSCW ini sangat digunakan dan berfungsi dengan baik karena beberapa perusahaan melakukan WFO atau work from house, bisa bekerja di rumah ataupun di mana saja. Pada pandemi pun CSCW ini sangat berjalan dengan baik. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa jenis-jenis CSCW. Ini salah satunya. CSCW ini ada jenis-jenisnya seperti ada grup ware atau perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dalam proyek bersama seperti dokumen, kalender, dan jadwal. Untuk contoh ini adalah contoh di mana ini sebuah sistem dari CSCW sendiri. Sistem ini dibuat dari mana sistem ini dibuat untuk pengguna atau para pembeli. Nantinya ketika dia membuka sebuah website, dia akan memilih dari cara-caranya, seperti ketika di halaman utama dia akan memilih buku-buku yang akan dipilih. Ketika Anda memilih buku itu, gambar itu akan ke bagian pilih buku untuk memilih judul. Jika tidak membeli, dia akan ada pilihan buku baru atau buku lama. Jika dia memilih buku baru, dia akan menuju ke bagian kiri, yakni memilih apa judul buku baru yang ingin diminati atau yang ingin dimiliki. Atau jika pembeli ini memilih untuk menggunakan judul lama, dia bisa memilih di tab bagian lainnya untuk memilih buku lama. Untuk keduanya nanti akan disatukan dalam satu tab atau suatu tab lah untuk masukkan ke keranjang. Dan lalu ada proses di mana pembeli ini yang mereview apa yang sudah dibeli, seperti melihat kembali apa yang sudah dipilih sebelum masuk ke bagian keranjang. Setelah itu dia akan menginputkan sebuah alamat pengiriman agar penjual juga bisa mengirimkan barang yang sudah dibeli ke alamat yang diterima. Setelah ini Anda
akan ditunjukkan ke pemilihan metode pembayaran. Setelah itu Anda, jika memang sudah benar, dia akan lanjut langsung ke bagian order akan diproses. Atau jika tidak, jika ingin merubah informasi, dia akan merubah informasi terlebih dahulu, lalu setelah diubah akan menuju proses order. Dan seperti itulah kurang lebih proses CSCW. Ini adalah proses cara kerja online shop lah ya, kurang lebih. Karena dengan adanya CSCW, orang-orang juga lebih bekerja ataupun belanja juga dari dimanapun dan kapanpun juga. Oke, lanjut. Untuk jenis CSCW ini ada beberapa, seperti alat komunikasi dan kolaborasi, alat media sosial, sistem manajemen alur kerja, dan sistem manajemen pengetahuan. Beberapa alat-alat ini memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Jenis-jenis CSCW yang terbaik untuk tugas tertentu akan bergantung pada kebutuhan spesifik dari penggunanya sendiri. Seperti contohnya alat media sosial. Alat ini memungkinkan orang atau pembelinya itu tahu informasi tentang apa yang kita bikin, dan secara nggak langsung kita juga berbagi informasi ke para calon pembeli agar bisa terhubung dengan yang lain. Oke. Nah, ini dia adalah grafik dari CSCW sendiri. Dengan ada CSCW kurang lebih ini contoh saja, naik untuk datanya itu akan sedikit naik ya, karena adanya lonjakan, karena emang dengan ada CSCW ini semua bisa lebih mudah ya. Kita bisa bekerja di mana saja, bisa bekerja kapanpun, dan ya tentunya bisa mempermudah untuk segala hal lah ya. Oke, untuk grafik ini menunjukkan beberapa peningkatan, seperti peningkatan produktivitas, seperti peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Ada sebuah penurunan biaya ketika sistem CSCW ini dipakai. Lalu ada peningkatan kepuasan karyawan ketika karyawan ini sedang berinteraksi dengan calon pembelinya. Jadi calon pembeli bisa memberikan penilaian kepada karyawan ataupun penjualnya lah ya, berarti agar keduanya saling bersatu menjadi satu gitu. Lebih seperti itu. Dengan ketahuan sistem CSCW ini memberikan sebuah manfaat bagi sebuah perusahaan dan organisasi lah ya, tentunya termasuk peningkatan dari produktivitas karyawan, komunikasi, dan seperti yang saya jelaskan tadi, banyak perubahan yang sudah terjadi ketika menggunakan sistem CSCW ini. Dari banyaknya cara-cara dari CSCW sendiri, ini itu banyak ya tantangan dari CSCW sendiri. Tantangannya seperti kita harus menerima teknologi yang ada, lalu kita harus melatih dan mendukung seluruh karyawan jika ingin karyawannya itu paham dengan teknologi yang baru-baru. Contohnya banyak kali ini teknologi yang ya lumayan kurang kita tahu, tapi memang teknologi itu ada. Jadi secara langsung kita harus segera belajar lah untuk mengetahui apa itu aplikasi dan teknologi yang terbaru. Lalu tentang keamanan privasi, keamanan ini akan selalu update sih, karena kan untuk virusnya sendiri itu akan selalu update. Jadi keamanan sebuah privasi ini akan selalu up to date ketika virus juga akan update.
Oke, tadi tantangan CSCW ini keamanan dan privasi yang melanjutkan itu tadi ya terkait virus itu pasti akan selalu update, dan kita harus selalu update juga terkait virus yang ada. Masa depan CSCW ini banyak ya sebenarnya masa depannya. Dengan adanya CSCW ini meningkatkan bangunan perangkat seluler dan penyimpanan awan atau cloud lah ya, untuk membuat sistem CSCW lebih mudah diakses dan terjangkau. Munculnya medsos dan ini tuh menciptakan sebuah peluang baru untuk berkolaborasi antar organisasi dan berbagi pengetahuan sih. Lalu adanya artificial intelligence atau AI memungkinkan bagi sistem perusahaan yang menggunakan sistem CSCW mempunyai kemampuan untuk mengoptimasi tugas dan memberikan pekerjaan yang lebih mudah untuk para karyawannya. Masa depan CSCW ini sebenarnya sangatlah bagus, namun ada beberapa hal yang nantinya akan membebani karyawan, karena karyawan akan selalu belajar terus menerus terkait teknologi yang semakin canggih ini. Teknologi baru membuat sistem CSCW ternyata lebih mudah diakses, terjangkau, dan bertenaga. Akibatnya sistem CSCW kemungkinan besar akan memainkan peran yang sangat penting di dunia kerja. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, sistem CSCW ini sebenarnya bisa membantu organisasi meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ada sejumlah sistem CSCW yang tersedia secara gratis. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Organisasi atau perusahaan harus tetap berhati-hati mempertimbangkan kebutuhan mereka sebelum menerapkan sistem CSCW ini. Masa depan CSCW ini sangat cerah dengan teknologi yang membuat sistem CSCW lebih mudah diakses, dijangkau, dan bertenaga. Sistem CSCW adalah pada akhirnya sistem CSCW ini sangat berharga bagi sebuah organisasi yang ingin meningkatkan kolaborasi dan produktivitas dari karyawannya, dan mempertimbangkan kebutuhan mereka secara cermat dan memilih sistem CSCW yang tepat. Organisasi dapat memperoleh manfaat yang ditawarkan oleh sistem CSCW sendiri. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika kurang bisa dipahami, ataupun mohon maaf jika penjelasan kurang jelas juga. Terima kasih dan selamat malam.